Publik tengah diguncang oleh kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang dokter program pendidikan spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tak hanya satu, tapi 3 korban, 2 pasien, dan 1 pendamping pasien. Pemerintah kini berencana mewajibkan tes kesehatan mental bagi para dokter spesialis muda, sebuah langkah yang menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini menjadi solusi? Bagaimana mekanismenya dan apakah ada pola dari maraknya kasus serupa seperti yang juga terjadi di Garut, Jawa Barat? Kami akan bahas malam hari ini. Hadir bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PPPDSKJI, yaitu Profesor Dr. Andi Jalangkara Tantra. Prof. Tantra, selamat malam. Selamat malam, Mbak Stefani. Baik, Prof. Tantra, saya ingin meminta pendapat Anda terkait dengan kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi sehingga Menteri Kesehatan mewajibkan tes kesehatan mental bagi PPDS atau peserta PPDS. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira pendapat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dari pengurus PPPDSKJI sangat menyambut baik hal ini. Namun yang perlu diperhatikan bahwa bukan saja dalam hal pemeriksaan itu. Sebenarnya sih kita harus mengkaji secara komprehensif kenapa sampai pelecehan seksual atau bunuh diri, jadi berbagai masalah yang dialami oleh peserta PPDS itu banyak sekali. Jadi kita harus mengevaluasi secara komprehensif bagaimana tingkat stresor atau tingkat gangguan psikologis atau beban kerja, ya, tentang etik, moral, ini tidak pernah diperhatikan. Yang diperhatikan itu hanya kurikulum. Padahal mungkin kurikulum mungkin sudah bagus gimana, tetapi implikasinya di dalam praktek sehari-hari itu sepertinya tidak jalan, dan aspek etik, moral, dan aspek psikologis itu sepertinya dikesampingkan, sehingga saya kira kalau ini tidak diperbaiki akan berulang terus dari tahun ke tahun, dan kita lihat sendiri bukannya makin bertambah tetapi makin berkurang. Ini pun yang di media sosial mungkin hanya sebagian saja, tetapi kalau mau diungkap lebih banyak mungkin lebih banyak lagi begitu. Oke, Prof. Tantra, kalau tadi Anda sebutkan aspek psikologis yang mungkin selama ini luput menjadi concern utama atau luput menjadi perhatian, padahal ini cukup besar gitu impact-nya. Mengapa Anda lihat ini kemudian tadinya tidak menjadi prioritas begitu, hanya mementingkan untuk kurikulum dan lain sebagainya. Nah, screening tes mental atau tes kesehatan mental seperti ini apakah juga pernah disuarakan atau menjadi rekomendasi bagi calon dokter, residen atau peserta PPDS? Iya. Sebenarnya dari semua center pendidikan dokter pada umumnya melakukan pemeriksaan psikologis calon PPDS yang akan masuk. Cuma mungkin sekarang itu asesmen yang dilakukan itu mungkin sudah berulang, sehingga mungkin sudah banyak bocoran-bocoran tentang aspek psikologis tersebut, sehingga residen atau peserta PPDS yang masuk itu dianggap normal semua. Jadi kemungkinan kedepannya nanti kita mungkin membuat suatu screening yang betul-betul kita perlu wawancara yang detail, mungkin kita bersama psikologis atau dokter yang lain, sehingga pemeriksaannya harus lebih teliti. Tapi saya ingin stressing agar bukan saja pemeriksaan psikologi, tetapi ada aspek-aspek etik moral ini yang perlu kita perhatikan, karena generasi sekarang dengan generasi dulu itu sangat berbeda, sehingga ketahanan mental atau resilience mental daripada peserta didik itu sudah berbeda dengan yang dulu dengan yang sekarang, sehingga mungkin approach-nya atau intervensinya harus berubah begitu. Oke.
mekanisme screening yang seperti apa yang ideal untuk dijalani atau diberikan kepada para calon dokter ini? Kemudian kalau kita sebut itu berkala, artinya bagaimana kemudian suggest atau rekomendasi berkala di kurun waktu yang bagaimana? Apakah setiap tahun kah atau bagaimana? Jadi saya kira untuk awalnya mungkin kita harus lebih asesmen, lebih teliti lagi. Jadi kita mungkin mewawancarai peserta didik itu dengan detail, dan kalau memang kita mendapatkan suatu gangguan maka perlu kita mengintervensi, apakah itu intervensi dengan psikoterapi atau bimbingan atau counseling, atau mungkin kita juga bisa menentukan bahwa jurusan mana yang cocok pada peserta didik tersebut. Kemudian nanti kalau misalnya kita sudah melakukan mungkin secara periodik, apakah 3 bulan atau 6 bulan, kita melakukan screening lagi. Jadi saya kira secara bertahap kita selalu men-screening peserta PPDS di samping monitoring daripada dosen atau mungkin yang diberi tugas untuk memonitoring semua kegiatan-kegiatan PPDS, karena kita ketahui sekarang bahwa kegiatan PPDS juga itu kemungkinan besar beban kerja yang terlalu berat. Misalnya anestesi itu kan mungkin dia 24 jam atau mungkin bisa lebih dari 24 jam, bahkan mereka tidak pernah melihat matahari karena dari malam ke malam di kamar operasi terus, sehingga beban kerja yang berat, sehingga dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif yang kemungkinan di masa lalu pernah mereka alami begitu. Oke, apakah mungkin Prof. Chandra mengetahui gitu mengapa artinya mereka punya permasalahan ternyata dengan sistem yang seperti itu? Apakah memang sistemnya seperti ini dengan load kerja yang berat dan lain sebagainya sehingga itu menjadi pemicu? Kemudian Prof. Chandra, kita berpikir bahwa profesi dokter adalah profesi dengan pendidikan tinggi, sehingga mungkin hal-hal seperti ini, kasus dugaan pelecehan seksual, kekerasan seksual, harusnya mungkin jauh dari profesi dengan pendidikan tinggi sebagai dokter itu sendiri. Jadi kita mengevaluasi terhadap peserta didik itu sendiri dengan lingkungannya gitu. Jadi kemungkinan juga daripada peserta didik ini ada riwayat gangguan-gangguan memang sebelumnya yang pernah dialami pada waktu masa anak-anak, atau seperti sekarang kan kita lihat begitu gampang orang mengakses untuk film-film porno dan lain sebagainya, sehingga pada waktu dewasa dia mencoba untuk melakukan, apalagi kalau dia misalnya mengalami stres misalnya. Jadi kemungkinan di faktor lingkungan itu yang harus kita batasi atau kita proteksi, atau mungkin kita melakukan suatu psikoterapi, atau kalau perlu kita memberikan suatu medikasi di samping kita mengevaluasi beban kerja yang diberikan, belum lagi dalam masalah-masalah psikologis yang dialami, atau mungkin masalah etika, moral, tekanan emosional. Jadi sebenarnya banyak yang harus kita evaluasi, bukan hanya pada peserta PPDS, tetapi penyelenggara pendidik juga itu yang perlu kita evaluasi supaya ada sinkronisasi, bukan hanya kita memberikan punishment saja, tetapi ada akar permasalahan, karena ini kan bukan hal yang baru. Dari dulu selalu diulang-ulang masalah bullying terhadap senior dengan junior itu tidak pernah berhenti, mungkin berhenti gradasinya atau derajatnya saja yang berhenti, tetapi dalam hal tugas itu kan dan dalam kurikulum itu masalah itu kan kita tidak tahu berapa beban yang harus kita berikan. Nah inilah yang mungkin yang sudah menumpuk daripada peserta didik, sehingga mudah untuk terpicu berbagai macam gangguan jiwa yang dialami. Kita ketahui bahwa dokter juga kan manusia biasa yang tentunya mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga
mentalnya juga perlu diperbaiki supaya pelayanannya terhadap pasien itu bisa lebih baik. Oke, Prof berbicara mengenai profesi kedokteran, kasus di Garut, Jawa Barat, yang juga melibatkan seorang dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya, kemudian juga viral dengan latar kejadian di tahun 2024, namun sekarang sedang viral menjadi sorotan. Artinya pelaku atau pelecehan ini tidak hanya melibatkan calon dokter atau peserta PPDS, melainkan juga dokter aktif. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat ini? Artinya, kalau kita berbicara atau mewajibkan tes kesehatan mental tidak hanya bagi calon dokter, namun juga dokter yang berpraktik atau dokter aktif dalam hal ini. Maksudnya bagaimana? Oke, apakah pemeriksaan kesehatan mental ini tidak hanya untuk para peserta PPDS, calon dokter, tapi juga memang harus diwajibkan bagi dokter aktif, artinya dokter yang sedang berpraktik? Saya kira bukan hanya dokter PPDS, tetapi semua yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, baik itu perawat atau karyawan atau apa yang bekerja di rumah sakit yang bersentuhan dengan pelayanan kesehatan, itu seharusnya diperiksa juga supaya kenyamanan, safety daripada pasien itu bisa terjaga dan kita bisa menghindari hal-hal yang asusila yang kemungkinan bukan hanya dokter tetapi banyak juga dari tenaga-tenaga medis yang lain mungkin yang terlibat. Dan yang paling penting adalah peningkatan etika dan moral ini yang perlu harus kita dengungkan yang berulang-ulang ke peserta didik supaya mereka merasa bahwa ini intens diperhatikan oleh peserta didik atau penyelenggara pendidikan maupun pemerintah dalam hal menanggulangi praktek-praktek kekerasan seksual asusila yang terjadi di masyarakat. Baik, terima kasih Ketua Umum PPPDS KJI, Prof. Andi Jaya Langkaratan telah sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Prof, salam sehat selalu. Ya, selamat malam, terima kasih.